Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Nita? Sehat. Alhamdulillah sehat semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang materi mengenai konsep sekolah penggerak. Nah, salah satunya yaitu tentang tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran. Tapi sebelumnya saya mau kita nyanyi dulu ya Bunda Nita ya. Ya, Oke, kita nyanyi dulu aja biar semangat yuk. Tepuk semangat. Hu hu. Ha ha. Ha. Oke, kita nyanyikan yuk Bun karena kita terpilih sebagai sekolah penggerak, kita harus bernyanyi bersama dulu ya biar semangat lagi. Kita guru Indonesia bersama raih cita-cita untuk Indonesia jaya. Haruslah kita merdeka, merdeka belajar untuk anak bangsa, bermain yang asik untuk sukacita, merdeka bersama untuk Indonesia, maju bersama untuk generasi bangsa. Merdeka, 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 Allahu Akbar. Oke, baik Bunda Nita, mungkin di sini saya akan menyampaikan tentang perangkat ajar ya. Nah, di sini saya mau tampilkan dulu ya Bunda. Oke. Nah, di sini saya ingin menyampaikan tentang perangkat ajar. Apa sih yang dimaksud dengan perangkat ajar? Itu kan untuk kita nanti ke depannya untuk memperbaiki kurikulum-kurikulum yang ada, kita perbaiki, mungkin kita kembangkan kembali untuk lebih baik lagi di sekolah penggerak ini. Yang pertama sebelum ke perangkat ajar, baiknya kita mengenal dulu ini, mengenal tentang bagaimana konsep penting yang harus kita pahami menyusun modul ajar. Konsep penting yang harus kita pahami dalam menyusun modul ajar yaitu kita harus tentukan dulu capaian pembelajarannya. Nah, capaian pembelajaran ini yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, disusun dalam fase-fase yang terutama untuk PAUD kita, yaitu fase pondasi. Jadi seperti itu. Kemudian setelah capaian pembelajaran, kita akan menyusun tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini lebih fleksibel gitu, dan kontekstual dan mencapai tujuan pembelajaran. Karena untuk anak PAUD sendiri, kita tidak bisa menargetkan yang sesuai dengan KD itu tadi ya. Jadi kita harus bisa fleksibel dan kontekstual dan nyata juga gitu kan untuk anak-anak PAUD terutama. Nah, kemudian mengembangkan modul ajar. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Jadi intinya yang saya tangkap ini kita di sekolah penggerak untuk mengajak anak-anak untuk bisa merdeka belajar gitu ya. Jadi kita harus mengajak mereka bermain dengan banyak pilihan dan bermakna bagi mereka dan sangat menarik bagi anak-anak sendiri itu. Nah, jadi di situ kita harus menyusun modul ajar sedemikian rupa inovasi dan kreatif yang dimana kita nanti bisa mengajak anak-anak happy saat bermain sambil belajar. Lanjut di sini. Kemudian nah, lanjut di sini ya Bunda ya.
Ya. Prinsip pengembangan modul ajar. Prinsipnya apa saja? Pendekatan melalui tahap perkembangan ini memperhitungkan satu, karakteristik anak tentunya ya, kompetensi dan minat peserta didik yang kayak seperti yang pada tujuan pembelajaran tadi dan untuk menyusun modul ajar tadi kita harus memperhatikan minat peserta didik gitu. Jadi kita tidak boleh lagi yang kita mau gitu, tapi yang anak mau seperti itu. Itu prinsip-prinsip untuk mengembangkan modul ajar di kurikulum sekolah penggerak ini. Kemudian yang kedua ada perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase gitu. Jadi misalkan di TKB walaupun di kelas berjumlah misalkan 15 atau lebih gitu kan, kita tidak boleh menyamaratakan gitu. Karena memang secara usia mungkin sama gitu ya, tapi secara pencapaian masih belum gitu. Jadi kita tidak boleh menyamaratakan pemahaman-pemahaman mereka. Jadi kita menilainya pun sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang belajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi, insya Allah setiap peserta didik memang unik dan berbeda-beda. Pasti punya kelebihan gitu. Mungkin dia tidak suka dengan duduk manis, mendengarkan bercerita, mungkin dia lebih suka bergerak atau sebaliknya, atau mungkin dia suka lebih berimajinasi atau bermain peran, karena memang anak-anak itu sebenarnya sudah cerdas gitu ya. Tinggal kitanya aja yang mengembangkan anak-anak itu, menstimulasinya, bagaimana menstimulasi biar anak-anak berkembang lebih baik. Kemudian yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Dan yang kelima adalah tingkat kematangan peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman yang sebelumnya. Nah, jadi ini tadi adalah perangkat ajarnya yang tapi belum kita susun dulu ya. Jadi kita harus memahami dulu prinsip pengembangan modul ajar ini loh prinsipnya gitu. Jadi kita tidak hanya menuangkan yang kita inginkan, yang kita capainya ini saja, tapi kita lihat dulu minat anak itu apa. Jadi kita benar-benar harus merencanakannya untuk perangkat ajar itu tersebut. Gitu. Nah, mungkin ini saja ya Bunda Nita. Mungkin selanjutnya Bunda Nita. Kita tutup lagi dengan semangat lagi ya Bunda Nita ya. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan Bunda Nita ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bunda Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Siang baik. Tadi? Oh baik, alhamdulillah. Nah, untuk 10 menit ke depan saya akan memaparkan tentang hasil yang selama ini saya peroleh. Ya, tapi mohon bantuan dari Bunda Fitri untuk menampilkan PowerPoint yang sudah di. Nah, di sini yang akan saya paparkan adalah rencana asesmen. Jadi rencana asesmen ini ada dua, yaitu berupa yang non-kognitif dan yang kognitif. Nah, di mana untuk non-kognitif ini terdiri atas nomor kedua Bunda. Oh iya, maaf kedua, ya, ada ya. yang masuk soalnya tadi, sebentar. Yang kedua, oke. Ya, jadi yang kedua itu terdiri dari adanya persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut. Jadi kalau untuk persiapan di sini sudah saya tuliskan di sini, membuat yang pertama itu yaitu membuat jadwal pelaksanaan.
Jadi untuk persiapan kita harus buat jadwal, kemudian setelah membuat jadwal kita identifikasi materi berdasarkan karakteristik anak. Yang ketiga adalah membuat pertanyaan sederhana mengenai kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi misalnya kalau kita mau buat apa, misalnya kegiatan bermain pasir, jadi kita tanyakan kepada anak, ini pasir ini untuk apa? Anak-anak biasanya fungsinya selain untuk dibuat cetakan, kalau untuk keseharian untuk bangunan itu biasanya pasir gunanya untuk apa? Nah, itu contohnya. Selanjutnya untuk pelaksanaan di sini memberikan kegiatan main yang sama kepada semua anak ya. Jadi untuk pertama kali kita gunakan itu kegiatan main yang sama. Nanti kita bisa lihat di sini mana anak yang cepat memahami kegiatan itu, misalnya dalam mencetak pasir ini. Jadi ada bermacam-macam anak yang sudah buat bermacam-macam bentuk pasir, ada yang hanya satu macam. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, untuk tindak lanjutnya itu melakukan diagnosis terhadap penilaian hasil asesmen. Jadi kita adakan diagnosis. Kemudian berdasarkan hasil diagnosis anak dikelompokkan menurut fase perkembangan anak. Jadi kita bisa lihat kan kalau untuk usia 4 atau 5 tahun kita kelompokkan. Kemudian untuk penilaian sesuai dengan topik yang diajarkan. Kita tentukan topik yang kita ajarkan seperti apa, kita sesuaikan. Kemudian mengulangi lagi proses yang sama untuk beradaptasi dengan anak atau dengan peserta didik. Jadi kita ulangi lagi topik yang sama. Nah, selanjutnya Bunda untuk yang satunya ya. Slide yang ketiga itu yang kognitif. Ya. Ini untuk non kognitif dan kognitif saya rasa sudah memiliki kemiripan, yaitu yang membuat jadwal pelaksanaan, mengidentifikasi, membuat pertanyaan sederhana, kemudian memberikan kegiatan main yang sama. Ya, tentunya di sini tentunya kalau kognitif berarti berpusat kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan literasi ya, yang ada di tiga ini itu biasanya kognitif seperti itu. Nah, saya rasa untuk pelaksanaan juga sama, memberikan kegiatan main yang sama, dan tindak lanjutnya pun sama. Tinggal bedanya di situ antara non kognitif dan kognitif. Saya rasa seperti itu pemaparan dari saya. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu, semangat. Semangat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ada Bunda Rani. Bunda Rani baru masuk. Boleh langsung presentasikan Bunda Rani? Ya, Bunda, maaf. Iya. Boleh Bun, langsung ya, saya matikan dulu layarnya yang di sini ya. Bunda nanti langsung share screen-nya ya. Saya belum buat Bunda, soalnya laptopnya lagi mati tadi. Oh gitu. Nanti Bunda boleh koordinasi sama yang 2 lagi itu Bunda ya, bikin rekamannya karena kita udah selesai, jadi tinggal finishing rekamannya aja. Oke? Kan karena Bunda disuruh presentasikan dulu kan, suruh micro teaching gitu. Oh iya Bunda. Ya, nanti sama Bunda siapa tuh satunya yang ada di grup itu nanti. Ya. Oke Bunda Rani. Iya Bunda, nanti saya hubungin. Ya, oke. Kalau gitu sudah ya Bunda ya rekaman kita. Semoga yang kita inginkan bisa tercapai gitu ya. Apa yang kita harapkan, tujuan kita bisa tercapai. Semoga ilmu kita bermanfaat gitu kan. Oke, kita akhiri sama-sama dengan bernyanyi aja kali ya Bunda ya. See you again gitu ya. Ya, see you again, see you again, see you again tomorrow. Good luck, good luck. Good luck for you. Oke, dadah Bunda. Sebentar Bunda ya, saya matikan rekamannya dulu.